Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh kita untuk mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10 TKJ. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang jenis-jenis operator yang dapat digunakan di C++. Jenis operator yang sudah kita pelajari sebelumnya itu ada operator aritmatika, operator pembanding, dan operator logika. Apakah ada yang masih ingat apa saja jenis-jenis operator aritmatika itu? Benar sekali, untuk jenis-jenis operator aritmatika itu terdiri dari operator penjumlahan, operator pengurangan, operator perkalian, operator pembagian, dan operator modulus. Sedangkan untuk operator logika itu terdiri dari operator AND, operator OR, dan operator NOT. Sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu penerapan operator pada C++, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan kompetensi dasar, indikator, tujuan, dan cakupan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Untuk materi penerapan operator pada C++ kali ini, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama adalah kompetensi dasarnya, itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah menerapkan operasi aritmatika dan logika. Yang kedua adalah membuat kode program dengan operasi aritmatika dan logika. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama adalah menjelaskan operator aritmatika. Yang kedua adalah menjelaskan operator logika. Yang ketiga adalah menerapkan operasi aritmatika dan logika untuk menyelesaikan masalah perhitungan aritmatika dan logika. Yang keempat, membuat aplikasi operasi aritmatika. Yang kelima adalah membuat aplikasi operasi logika. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan yang pertama, melalui proses pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan tentang operator aritmatika dengan benar. Yang kedua, melalui proses pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan operator logika dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi yang dilakukan secara virtual atau daring, peserta didik dapat menerapkan operasi aritmatika dan logika untuk menyelesaikan masalah perhitungan dan logika dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui percobaan yang dilakukan secara mandiri dan kelompok atau secara virtual atau daring, peserta didik dapat membuat aplikasi operasi aritmatika sesuai aturan yang ada. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, melalui percobaan yang dilakukan secara mandiri dan kelompok, secara virtual atau daring, peserta didik dapat membuat aplikasi operasi logika sesuai aturan yang ada. Selanjutnya untuk peta konsepnya, penerapan operasi operator pada C++ itu terdiri dari dua materi. Yang pertama adalah operasi aritmatika, yang kedua adalah operasi logika. Operasi aritmatika itu terdiri dari operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian, dan operasi modulo. Kemudian operasi logika itu terdiri dari operasi logika AND, kemudian operasi logika OR, dan operasi logika NOT. Selanjutnya untuk teknik penilaiannya, yang pertama adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD, ini digunakan untuk mengukur keterampilan kalian. Kemudian yang kedua adalah tes tertulis dalam bentuk Google Form, ini untuk mengukur pengetahuan kalian. Dan yang terakhir adalah observasi. Jadi selama kegiatan pembelajaran, Ibu akan mengamati keaktifan kalian dalam mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Kemudian untuk materi yang akan kita pelajari, ini yang pertama adalah operator aritmatika, yang kedua adalah operator logika, kemudian operasi aritmatika, dan operasi logika. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah program sederhana, yaitu membuat
program aritmatika penjumlahan dari dua buah bilangan. Kita akan menggunakan compiler C++. Jika kalian belajar menggunakan HP Android, kalian pasti sudah mendownload di Play Store untuk CXX Droid-nya. Kemudian bila kalian belajar menggunakan laptop atau PC, kalian pasti sudah install dev C++-nya. Baiklah, kita akan mulai membuat program sederhana menggunakan dev C++. Untuk tampilan awal dari dev C++ itu seperti ini. Untuk memulai membuat program, kita akan memulai dengan mengklik di file, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih source file. Kemudian kita ketikkan. Untuk struktur program C++ itu sudah pernah Ibu berikan pada modul pembelajaran sebelumnya. Untuk struktur program C++ selalu diawali dengan include iostream. Untuk baris pertama dari struktur program C++ ini diawali dengan include iostream. Ini berarti memerintahkan compiler untuk menyertakan file header iostream. Selanjutnya, baris yang kedua, using namespace std. Untuk baris kedua, using namespace std. Ini terdiri dari 3 pernyataan. Yang pertama adalah using. Fungsinya adalah merupakan deklarasi arahan atau panggilan pada compiler untuk menggunakan deklarasi namespace dan anggota namespace. Kemudian untuk namespace itu merupakan penyedia metode untuk mencegah konflik nama dalam proyek-proyek besar. Sedangkan std sendiri itu merupakan nama namespace tersebut yang sudah tersedia dan tidak perlu dibuat ulang menggunakan fungsi namespace. Kemudian baris yang ketiga itu adalah in main, kurung buka tutup. Untuk in main ini merupakan tanda dimulainya compiler akan mengeksekusi program. Artinya, pernyataan main ini sebagai penanda program utama. Selanjutnya, setelah penanda program utama kita mulai, berarti kita akan membuat programnya. Diawali dengan kurung kurawal. Kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Programnya akan kita ketikkan di antara kurung kurawal buka dan kurawal tutup. Karena kita akan melakukan operasi penjumlahan, berarti ya minimal akan ada 2 bilangan atau 2 buah operan. Kita ketikkan dulu di sini nama variabelnya, kemudian tipe datanya. Untuk tipe data, karena operator penjumlahan, berarti tipe datanya pasti bilangan. Integer, in, kemudian A, nama variabelnya yang pertama adalah A. Kita ketikkan di situ, isikan 10. Artinya, di sini adalah mendeklarasikan variabel A merupakan integer. Jadi tipe data dari variabel A ini adalah integer, nilainya adalah 10. Kemudian bilangan yang kedua, in B sama dengan misalkan 15. Artinya mendeklarasikan variabel B merupakan integer. Selanjutnya, apa yang akan kita tampilkan ketika program kita dieksekusi? Kita tuliskan count. Kemudian di dalamnya kita tuliskan apa ya? Hasil penjumlahan dari A ditambah B adalah sama dengan titik koma. Kemudian menghitungnya di mana? Menghitungnya kita tuliskan di sini A plus B N L. Oke, count ini fungsinya count baris kedua ini fungsinya adalah menampilkan hasil hitung.
Selanjutnya untuk mengakhiri perintah kita tuliskan di situ return 0 atau return 0. Ini artinya program yang kita buat sudah diakhiri. Mungkin ini program sederhana sudah selesai kita buat. Apakah ada kesalahan? Kita akan cek dulu. Kita klik execute di situ, kemudian kita compile and run. Akan diminta untuk menuliskan nama filenya, misalkan penjumlahan. Hasil penjumlahan dari A plus B adalah 25. Press any key to continue. Artinya di sini program yang kita jalankan sudah berhasil kita buat dan tidak ada kesalahan. Kita bisa ketikkan sembarang keyboard. Nah, dengan cara yang sama, silahkan kalian ketikkan program sederhana ini ke dalam CXX Droid bila kalian menggunakan Android untuk belajarnya. Sekian untuk materi kita hari ini. Silahkan kalian aktif di Google Classroom, kemudian kalian kerjakan tagihan-tagihan tugasnya, LKPD-nya. Bila ada hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ke Ibu. Kuncinya adalah mencoba, dan mencoba. Jangan takut gagal, jangan takut salah, karena dari kegagalan, dari kesalahan kita akan menemukan hal yang benar. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.